Yeay, selamat datang di kelas pembelajaran hari ini. Jadi fun fact-nya, Dara ini tuh sebenarnya temanku SD. Iya cuy. Enggak teman SD banget sih, gimana ya cara jelasinnya. Jadi SD-nya Dara itu adalah sister grupnya SD-ku. Gimana tuh? Itu jadi Nggak tahu kalau lah, ada pokoknya gitu intinya satu grup gitu ya. iya, jadi ketika ada acara bareng tuh aku sering banget ketemu sama Dara gitu. Terus kepisah sebentar di SMA, terus ketemu lagi di fakultas yang sama, di universitas yang sama gitu. Bahkan SMP-nya tuh Ya. juga sama ya, Pris kita. SMA-nya Iya kan? sama. Iya kan? Iya, sama. SMA doang yang beda, Mateka. Mohon maaf, TK aku nggak ingat TK itu siapa. Ya begitulah. Terus Oke. kenapa hari ini diriku memilih Dara? Karena sesuai dengan entusiasnya itu si cantik kita pada pagi hari ini entusiasnya itu ke arah psikologi gitu ya, sesuai temanya itu kan manajemen emosi selama school from home. Nah, banyak yang belum tahu sebenarnya emosi itu apa sih, karena orang-orang tuh taunya emosi tuh marah-marah terus gitu loh, dan kayak ibu-ibu gitu belakangan ini kalau school from home tuh jadi kayak penyanyi dari dapur teriak-teriak sampai sampai ruang tamu ya kan. Mungkin Dara kan punya Kamu teman ngalamin juga nggak? mohon maaf kalau saya di belakang layar ya. Oh ya, oke deh. Sebenarnya Gitu. kalau emosi itu apa ya? Emosi itu nggak bisa kita bilang cuma marah, sedih. Tadi kan ya, orang-orang tuh taunya kan emosi itu marah ya, kayak, aku tuh udah terlalu emosi nih ngadepin anakku. Wah, anggapannya kan marah. Padahal sebenarnya emosi itu dibagi jadi dua. Ada emosi positif sama ada emosi negatif. Jadi kalau kita bilang emosi itu sebenarnya kurang tepat. Karena emosi sendiri tuh kalau misalnya kita bilang marah ya, itu masuknya ke emosi negatif. Kalau kita bilang sedih, marah, takut, itu emosinya emosi negatif. Sedangkan kalau misalnya kita senang, terus kita apa sih gembira, bahagia gitu tuh emosinya emosi positif. Bangga pun sebenarnya juga termasuk ke dalam emosi. Jadi kalau kita bilang kita terlalu emosi menghadapi sesuatu, itu kurang tepat sih menurutku, lebih ngomong aja rasanya seperti apa. Karena emosi itu ya itu tadi dibagi jadi dua. Ada positif Oke. dan ada negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, Ya. selama ini tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh taunya emosi itu cuman yang negatif-negatif terus kan, karena aku tuh emosi ngadepin dia gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin Iya. stigma emosi itu jadi selalu negatif? Gini, jadi aku tuh sempat baca di salah satu manajemen emosi. Kebetulan ya, skripsiku kemarin tuh juga tentang regulasi emosi. Wah, Jadi, cocok, cocok. iya kan? Nah, di apa teorinya si Gross itu ada seorang psikolog namanya Gross. Dia dari Amerika gitu. Terus dia cerita kenapa kok orang-orang tuh menggambarkan emosi itu sebagai suatu hal yang negatif, karena emosi itu lebih kerasa ketika itu terjadinya negatif. Tahu nggak? Kalau misalnya kita seneng, kita bahagia itu kan kita kerasanya kayak ya yang positif-positif aja. Jadi kita nggak ngerasa bahwa kita sedang mengalami suatu emosi. Oh Sedangkan gitu. kalau misalnya kita marah, kita sedih, malu, itu kan kayak apa ya? Rasanya tuh kerasa banget kayak aduh aku kok bisa sampai kayak gini sih? Aku kok malu, aku kok sedih. Padahal sebenarnya kalau seneng itu juga harus dihargai gitu lah. Seneng itu juga suatu perasaan, sedih itu juga suatu perasaan. Nah, kenapa kok bisa lebih melekat yang sedih? Karena itu hal-hal yang negatif. Gross juga bilang, hal-hal negatif itu lebih mudah kita ingat. Kerasa nggak? Oh iya, iya Iya sih. kan? Iya, Hal-hal yang bener juga negatif ya. itu lebih mudah kita ingat. Jadi kenapa kita bilangnya emosi itu marah, sedih? Karena ya itu lebih kita ingat daripada bahagia. Kadang kalau orang ngerasa bahagia itu kan nggak kerasa. Makanya kadang Iya. sulit bersyukur juga di situ. Oh iya, bener juga ya. Iya, sulit gitu loh kerasanya. Iya iya, tapi benar juga sih, maksudnya kita tuh lebih kalau ibu-ibu nih ya, pasti lebih tertarik ngomongin gosip kayaknya daripada ngomongin yang indah-indah Iya, gitu. bener ya kan? Ya kan? Lebih asik Iya, soalnya ya. Buat kan ibu-ibu, iya. masih mbak-mbak itu juga. Oh gitu ya. Iya Ya, kan? itu tuh kaitannya dengan itu ya. Tadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kira-kira nih yang positif apa aja dan yang negatif apa aja ya? Jenis emosinya. Mm-mm. Gini, emosi itu sebenarnya setiap manusia itu punya 5 emosi dasar. Itu ada Hmm. senang, bahagia, takut, marah, jijik, sama malu. Nah, Syah itu Oh. malu kan ya? Ya malu. Mm-mm.
Terus nanti seiring berkembangnya usia itu akan apa ya kayak kolaborasi gitu loh. Jadi rasa bangga, terus jadi rasa ragu-ragu, terus nanti ada galau. Segala itu kan juga termasuk Waduh. kumpulan dari berbagai emosi kan. Nah, terus Oh kalau yang iya. emosi positif itu lebih ke senang, terus bahagia, bangga itu lebih ke emosi positif ya. Terus kalau yang negatif itu ya malu, marah, takut, ada jijik juga. Itu juga emosi-emosi yang negatif. Banyak sebenarnya jenis emosi itu. Oh Bahkan gitu. kalau misalnya mau dipelajari lebih jauh, itu tuh ada suatu bukan tabel sih kayak apa ya wheels apa sih lingkaran gitu. Nah itu tuh kumpulan dari berbagai emosi-emosi. Mungkin kalau misalnya mau belajar bisa sih search gitu nama psikolognya, nama teorinya itu Pluik Pluick. Coba dicari ya. Ya, coba dicari Belajar teman-teman. sendiri gitu. Soalnya itu complicated gitu kayak kalau aku yang jelasin tuh percuma. Iya, kita jadinya kuliah ya, bukan kelas ya. Iya, bener banget kayak aku jadi dosen dong kalau ini aku jelasin. Nggak apa-apa kan menuju. Oh ya, amin. Aminin nggak nih? Aminin aja lah ya. Amin, amin. Oke, tadi ya karena seiring bertambahnya usia, mungkin karena pressure atau kondisi yang dialami individu satu sama lainnya itu berbeda-beda, makanya Ya. tanggapan tubuhnya jadi berbeda gitu ya. Tanggapan perasaan di Mm. dalam jiwanya itu beda-beda gitu ya. Ya, karena kan Nah, emang kalau manusia apa ya, gini, orang hidup itu tuh juga dipengaruhi oleh 3, sosio, emosi, sama kognitif. Jadi anak itu berkembang memanajemen emosi itu bukan tergantung pada anaknya aja, tapi bagaimana dia belajar secara sosial, belajar kognitif, maksudnya kecerdasan dia, sama juga emosi, kognitif, sosial. Iya benar, sama satu lagi ya emosi sendiri, emosi yang mempengaruhi. Tuh. Nah, seru nih. Ini udah mulai seru nih kalau masuk-masuk ke bagian anak ya. Sebenarnya Yoi. tuh di dalam diri anak itu kan tadi udah ada 3 itu, terutama emosi. Mm. Sebenarnya anak itu sadar nggak sih dari kalau, oh aku nih lagi kayak gini ya, ini namanya sedih, ini namanya seneng. Kadang-kadang kan ada anak yang saat dia nangis-nangis itu orang tuanya udah melotot, bisa diem nggak kamu? Hayo diam, nggak boleh marah, nggak boleh nangis gitu, nggak boleh tantrum. Nah sebenarnya tuh Iya anak itu benar sadar banget. nggak sih kalau dia ini lagi mengalami sebagian kecil dari emosi gitu. Sadar atau enggaknya itu jelas sadar ya. Jadi gini, kalau anak mengalami emosi itu jelas dia tahu. Tapi anak itu bisa memanajemen, maksudnya kayak sadar, oh aku harusnya gini, oh aku harusnya gitu. Maksudnya dalam hal emosi ya, oh aku nggak boleh terlalu senang atau nggak boleh terlalu sedih. Itu ketika dia udah mau masuk remaja. Nah, Oh, ketika dia masih anak-anak, dia sadar harus empati, dia sadar ada emosi-emosi yang keluar gitu dari diri dia, tapi bukan berarti dia bisa dengan baik memanajemen emosinya. Nah, ambil aja gini, sebenarnya kan setiap manusia itu berkembang dari usia, dari kita ditiupin roh ya istilahnya, kayak dari kita dari janin iya. sampai kita meninggal, itu kan kita selalu berkembang. Nah, perkembangan manusia ini termasuk perkembangan emosi. Oke. Jadi, ada tahap-tahapan anak-anak yang dia itu baru mengenal emosi, 5 emosi tadi. Nangis, sedih, senang, jijik, takut, sama marah. Nah, Mhm. sedangkan kalau di usia bayi, anak itu biasanya cuma bisa nangis kalau emosi, Iya. ya kan? Nah, seiring bertambahnya usia, sampai nanti mereka usia berapa ya? SD itu berapa sih masuk 6-7 ya? Iya, sekitar itu. Nah, ya kan sekitar itu mereka udah bisa memanajemen emosi yang agak kompleks. Tapi nggak sekompleks waktu mau remaja. Mhm. Nah, makanya ketika di usia golden age itu usia 0 sampai 5, itu orang tua sebenarnya disarankan untuk mengajarkan anak itu bukan hanya sekedar akademik baca tulis, tapi juga Iya. gimana dia merespon lingkungan. Ya kan? Mhm. Nah, Iya. itu adalah pembentukan emosi dasar. 5 emosi tadi itu terbentuknya tuh dimulai dari dia 0 sampai 5 tahun. Nah, Mmm, nanti setelah itu itu. dia juga akan mempelajari emosi-emosi yang lain, tapi bukan berarti dia belajarnya mulai dari situ. Dia harus punya dasarnya dulu dari zaman dia
0 sampai 5 tahun tadi, golden age tadi. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita mau tanya, sadar nggak sih sebenarnya anak itu merasakan emosi? Sadar, tapi dia gimana sih istilahnya? Dia baru Me- bisa oh iya, sadar, ya kan? mengeluarkannya itu ya. Iya, Heeh. dan dia baru bisa ngerti, ngeluarin emosi itu tuh ketika dia masuk usia SD. Nah, nanti yang lebih complicatednya lagi, usia remaja. Makanya kalau misalnya di usia anak-anak nih, dia kesulitan kontrol emosi, mungkin kita sebagai orang yang lebih dewasa, pendamping, atau sebagai orang tua, itu bisa bantuin anak untuk istilahnya kayak ngarahin. Nggak boleh, Mhm. bukan nggak boleh sih, kayak kalau situasi kayak gini, emosinya nggak kayak gini gitu loh. Kita bisa ngajarin gimana sih baiknya bersikap secara emosi ke anak. Karena kalau misalnya ini waktu anak-anak aja udah agak kesulitan, nanti bisa jadi ketika dia remaja, dia juga akan kesulitan. Dan itu akan Hmm, berlanjut terus. Sampai iya. nanti dia mungkin lansia. Makanya kan ada beberapa orang yang agak naik turun gitu ya emosinya meskipun udah Mhm. dewasa. Iya. Itu bisa jadi faktornya ketika dia masih kecil dulu. Karena Mmm, sebenarnya uh, orang orang anak kecil itu bisa mulai ngerasain empati sama orang itu dari usia dia 6 tahun. Jadi sudah SD pun dia udah bisa oh, empati sama orang. iya Apalagi sama teman sebaya. Jadi iya. jangan kita ngerasa bahwa kamu masih kecil, kamu belum ngerti. Padahal sebenarnya dia ngerti. Cuma dia belum bisa lihat secara kompleks gitu loh. Jadi kayak ya sederhananya aja. Gitu. Oh, iya sih bener ya, karena Lumayan panjang ya, kayak mulai dari akarnya. iya nggak apa-apa ini biar semua pada tahu nih, karena masalah emosi-emosian ini tuh sering Ya, terdengar gitu di iya betul. telinga-telinga kita sebagai tenaga pendidik yang di sekolah langsung. Ini soalnya orang tua kadang juga susah memahami gitu. Anaknya ini sebenarnya kenapa Mm-mm. sih? Kenapa nggak bisa gitu ngertiin sedikit perasaan orang tuanya. Iya, iya, iya Padahal mungkin benar-benar. mereka mengerti ya, tapi Ngerti, cara ngerti. cara mereka itu mungkin berbeda gitu dan belum belum berkembang sebagaimana mestinya. Jadinya nggak Mm-mm. bisa langsung, "Gini loh Bu, aku tuh gini 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 gini," gitu, nggak bisa ya. Ya, Belum sih ya, bukan enggak ya. buat anak-anak itu mungkin mereka masih kesulitan mendeskripsikan rasanya. Mhm. Jadi mungkin kalau misalnya ada beberapa orang tua yang punya anak bisa diajak ngobrol secara emosional, maksudnya dia bisa ngomong kenapa-kenapanya, itu mungkin udah suatu pencapaian yang bagus gitu loh. Iya. Patut diapresiasi karena Mhm. emang sebenarnya sulit sih anak-anak untuk mengatakan bahwa ini tuh rasanya kayak gimana. Mungkin dia taunya cuma dia marah, dia taunya cuma dia sedih gitu kan. Iya. Sulit dia ngomong kalau aku tuh marah mah karena gini 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 kan sulit ya. Iya. Taunya ya udah diekspresiin aja gitu. Nah, makanya sebagai orang yang dampingin, sebagai orang tua mungkin kita bisa nelaah juga kalau misalnya muncul emosi-emosi aneh atau mungkin emosi yang lebih dominan, kita bisa melihat kenapa kok emosi itu tuh sering keluar pada anak itu, pada anak kita. Kira-kira kenapa gitu. Oke, menarik sekali. Nah, selanjutnya nih, kan maksudnya Dara juga tahu lah kondisi onlinean kayak Mm-mm. gini ini rumit banget ya. Maksudnya nggak Yoi. cuman untuk orang tua, tapi buat anak juga. Mm. Terus Dara juga punya adik di rumah yang mungkin masih Ya. ikut sekolah online juga. Mm-mm. Nah, gimana sih orang tua tuh seharusnya menyikapi misal anak udah mulai, "Aduh Bu, kenapa sih harus ngerjain tugas lagi? Kenapa sih harus belajar Ya. lagi, lihat layar lagi?" Maksudnya ini juga shocking pasti buat anak-anak, Iya. nggak cuman untuk orang tua aja gitu. Mm-mm. Banyak banyak orang tua yang, "Gimana sih aku tuh harus gimana ngadepin anakku, mau marah salah, mau seneng-seneng juga Ya. salah, mau dibiarin juga salah." Kan sebenarnya yang kita pengen tahu tuh itu gitu. Gimana sih cara Mm-mm. orang tua mengelola emosinya sendiri sebagai orang yang dikatakan dewasa secara usia Ya. kronologis itu? Mm-mm. Gini, ketika kondisi pandemi kayak gini ya, itu kan sebenarnya dari segala usia harus berusaha adaptasi. Mhm. Ya kan, dari mulai Iya. anak-anak sampai mungkin nenek-nenek pun juga harus bisa beradaptasi. Nah, kemudian gimana sih cara menciptakan lingkungan apa istilahnya school from home yang Mhm. lebih kondusif ya?
Iya. Sebenarnya kalau kita tanya gimana kondusifnya, gimana caranya kita manajemen emosi, karena kan sukanya marah-marah mungkin ibunya, bapaknya, anaknya juga ngeyel. Iya. Iya kan? Nah, itu Heeh. sebenarnya ini bisa sih kita itu minta anak untuk terus ngerti, maksudnya bukan terus ngerti, kita bisa minta anak buat terus belajar, Mhm. terus dia ngerjain tugas, itu bisa, nggak apa-apa, karena memang tugas mereka adalah ya untuk belajar. Iya. Tapi lebih baik diberi jadwal. Karena gini, kalau Oh. misalnya anak-anak itu ngerasa jadwalnya berantakan, kan dia nggak gampang menyesuaikan kondisi, nggak gampang menyesuaikan mood. Anak belajar itu butuh mood juga. Kalau anak nggak Oh, mood iya. belajar, dia nggak akan masuk materinya. Dia cuma Mhm. asal sekolah, sekolah, belajar gitu kan, dan kadang-kadang pun malah nggak mau. Jadi Mhm. istilahnya mogok belajar. Apalagi kalau Mhm. misalnya anak-anak TK, anak-anak Iya. SD, awal-awal, itu kan Iya. sulit ya. Mhm. Nggak gampang gitu loh buat mereka untuk menyadari bahwa di rumah ini harus belajar. Iya, Karena kan benar. kita punya pikiran bahwa belajar itu di sekolah. Ketika pulang Iya. ke rumah kan vibes-nya jadi vibes rumah. Ada Mhm. orang tua, rasanya mau main aja. Kan? Betul. Iya, betul kan? Nah, alangkah lebih baik ketika kita bisa kasih jadwal ke mereka. Misalnya, Mhm. bangun pagi itu harus langsung mandi. Terus siapin tempat untuk belajar mereka. Dan ini aku pernah baca juga. Jadi kemarin, bukan baca sih, kemarin ini kan aku sempat ikut kayak course gitu ya. Nah, Mhm. tanya tentang sekolah di rumah. Nah, Iya. ini sekolah di rumah ini yang paling penting sebenarnya untuk dijaga adalah vibes sekolahnya. Jadi Oh. masalah emosi, lalala, ye, 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 itu mungkin sebagai dampaknya ya. Oh, Karena oh. ya jadi kayak emosinya gini, emosinya gitu. Sebenarnya itu terjadi karena kita mungkin kurang persiapan. Jadi coba kita ajak anak itu untuk punya tempat belajar sendiri. Kayak misalnya, Mhm. oh kamu kalau di sini itu kamu harus belajar. Ya kan, Iya. kamu harus ngerti gini 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 jadwalnya dari jam segini sampai jam segini karena di sekolah sendiri kan juga ada ya jadwal belajarnya. Mhm. Nah, terus nanti setelah itu beri dia waktu main. Karena kalau nggak main, Oh. stresnya anak itu kadang keluarnya marah, nangis, Oh, iya gitu tantrum kan. gitu ya. Tantrum, jenis tantrum. Tapi mungkin kalau anak SD ke atas udah nggak begitu tantrum ya. Mhm. Maksudnya yang udah lebih dewasa. Nah, eh, ketika kita bisa kontrol jam belajar mereka, terus kita juga bisa kasih kebebasan mereka untuk main di sela-sela itu, istilahnya kayak Mhm. refreshing lah. Itu nggak apa-apa, lakuin aja. Karena gini, kita juga harus mempertimbangkan perkembangan sosial mereka. Jadi ketika sekarang ini kan pandemi sulit ya, Iya. sulit untuk Mhm. bersosialisasi. Nah, mungkin anak-anak juga bisa diberi gadget misalnya mainannya. Jadi Mhm. bisa dia terserah mau melakukan apa, istilahnya bisa YouTube, bisa mungkin dia ngubungin temennya, fit call sama temennya, itu nggak apa-apa karena kita juga butuh belajar sosial. Sedangkan anak-anak SD itu lagi senang-senangnya belajar bermain lah ya, bermain sama belajar dengan teman sebayanya. Nah, sekarang ini malah istilahnya kayak kehambat gitu kan. Mhm. Nah, alternatif lain adalah kita bisa kasih mereka waktu di antara waktu belajar mereka untuk hubungin teman-temannya. Jadi kan kerasa Mhm. kerasa belajarnya tuh tetap kerasa asik gitu loh. Oh iya, habis ini aku ketemu sama temanku, aku bisa fit call, aku bisa main. Belajarku selesaiin dulu. Jadi mungkin bisa istilahnya kayak nego sama anak, ya Mhm. kan? Nah, ada hal lain yaitu kita sebagai pendamping atau kita sebagai orang tua itu mungkin bisa menurunkan ekspektasi. Jadi Oh, gimana maksudnya menurunkan ekspektasi? Kita sebagai orang tua kan pasti nggak mungkin ya nggak berekspektasi sama anak. Bahkan sama iya. diri kita sendiri aja suka berekspektasi kan? Iya, betul. Iya kan? Sebenarnya tuh sebenarnya gini kita harus ngerti dulu ekspektasi kita terhadap anak itu apakah murni ekspektasi anak atau itu ekspektasinya kita, gitu Mmm, kan? iya. Nah, kalau misalnya itu ekspektasi untuk anak, kita harus ngerti ini sekarang kondisi kan pandemi. Kalau misalnya kita nuntut dia terlalu tinggi, maksudnya nuntut untuk ini, untuk itu akan lebih sulit karena banyak faktor yang baru sama-sama dipelajari. Jadi Iya. ketika kita minta, ya kan, ketika kita minta anak untuk kamu harus bisa ranking 1, kamu harus bisa ini. Sedangkan kita sendiri sebagai orang tua tuh mungkin ada yang kerja,
ada yang Iya, sibuk. Jadi betul. kan sebenarnya bukan 100% salah anak, karena anak tuh memang sebisa mungkin didampingi, sedangkan kita Iya. sendiri kurang bisa mendampingi gitu kan. Nah, nggak apa-apa kok anak itu nggak bener-bener harus ranking 1 atau dia di tengah-tengah atau mungkin agak di bawah pun kalau menurut aku loh ya, menurut aku tuh nggak masalah karena sejauh dia masih bisa bertanggung jawab sama sekolahnya ketika di rumah, ya itu sudah sebuah prestasi gitu loh. Ketika kita bisa membiarkan dia untuk terus sekolah, itu malah menurutku sebuah prestasi karena masalah anak-anak sekolah saat ini kan mereka mogok sekolah, mereka nggak mau sekolah, sekolah cuma seadanya sambil main HP gitu kan. Iya. Ya, nah apa ya, pengurangan ekspektasi ini bukan berarti kita terus nggak kontrol anak. Ya kan beda loh pengurangan ekspektasi sama anak dibiarin aja. Iya. Ya kan? Kita kurangin ekspektasi kita. Oke lah, anak akan punya prestasi seperti apa, ya itu adalah usaha selama pandemi ini gitu kan. Nah, kalau pengontrolan, maksudnya kayak aku harus jagain anak, itu tetap harus. Jadi mungkin selama dia bermain gadget, selama dia bersosialisasi via online, nanti kita juga bisa kontrol dia buka apa aja, terus jamnya jam berapa, ngomongin apa aja. Jadi ketika dia istirahat pun kita juga tahu istirahatnya dia dipakai buat apa. Nah, Iya. cerita-cerita ini maksudnya kayak kamu tadi ngapain, kamu tadi habis apa, buka HP mainan apa, kamu habis cerita apa sama temenmu, itu suatu bonding juga dari kita ke anak kan. Iya. Nah, anak juga akan ngerasa lebih nyaman ketika orang tua yang di rumah ini itu mendampingi dia secara emosi. Jadi ketika nanti diminta untuk belajar, mungkin ya anak akan lebih mudah karena emang biasa untuk cerita kan. Iya. Ini Benar. ada beberapa pengalaman ya kan, ada beberapa pengalaman anaknya itu dekat sama orang tua, dekat dalam artian bukan selalu didampingi, cuma setiap kegiatan anak itu sering ditanyain, kayak tadi dapat hasilnya apa, dapat ininya apa, terus yang minta kamu jangan lupa belajar ya, gini. Itu anak akan sadar sendiri, bukan nggak benar-benar selalu dia sadar sendiri, tapi anak akan ngerti bahwa oh sekarang saatnya belajar, nanti ada kok saat yang lain untuk main, untuk sosialisasi, ya kan, yang kayak gitu-gitu itu. Jadi mungkin yang pertama ya bisa tadi siapin vibes yang itu tuh vibes sekolah. Terutama ini penting bangetnya untuk anak-anak yang TK, SD awal gitu. Mungkin karena mereka nggak tahu ya, susah bedain antara sekolah dan main ketika di rumah. Iya. Ya kan? Iya, sulit banget. Pasti sulit lah. Terus sulit banget orang adikku yang SMA aja sulit, apalagi masih kecil. Bener. Iya. Terus setelah itu mungkin orang tua bisa kurangin ekspektasi, apalagi kalau anak-anaknya masih TK, masih SD awal, bahkan sampai kelas 4, itu mungkin bisa kurangin ekspektasi. Bukan berarti anak jadi nggak bisa pelajaran, tapi kurangin hal-hal yang kayak kamu harus ranking 1, kamu harus nilai di atas 90, kamu harus bisa mending ya ranking 1 kelas. Kadang kan orang tua ada yang pengen anak ranking 1 satu sekolah tuh. Wah. Ya kan kamu harus ranking 1 Iya. di sekolah. Kasihan anaknya. Iya benar. Sebenarnya ya itu tadi sih, manajemennya lebih ke manajemen secara keseluruhan. Nggak bisa kalau kita ngomong cuma tentang emosi. Karena emosi itu bisa jadi dampak dari ketidaksiapan kondisi yang lainnya, kondisi lingkungan sekitarnya. Ya, mungkin kalau misalnya kita bisa sama-sama, apa ya istilahnya, sama-sama mempersiapkan sekolah dari rumah dan kerja dari rumah bareng-bareng, itu mungkin lebih bisa diterima. Jadi emosi-emosi cekcok negatif yang kayak gitu-gitu, marah, sedih atau mungkin ngambek itu bisa agak dikurangin ya. Di apa sih istilahnya? Preventif lah. Ya kan? Bisa dicegah ya. Iya, daripada kita harus mengintervensi. Iya benar banget sih. Soalnya juga banyak kasus ketika orang tua bekerja terus anaknya dipasrahi gadget sendiri, malah akhirnya jadi nggak sesuai keinginannya, yang tadinya biar anaknya cepat nerima instruksi dari gurunya buat melakukan pembelajaran, malah buka yang lain-lain gitu. Karena wali yang
dipasrahi pun mungkin kurang mengerti gitu kan, kadang-kadang ada yang sama Mm-mm. opa omanya, ada yang sama kakek Mm. neneknya gitu, atau Mm. tante dan yang lainnya gitu. Pengennya sih awalnya baik, tapi malah jadi ke mana-mana akibatnya Mm. gitu. Rata-rata sih gitu Ya. sih ya. Ternyata maksudnya sekolah dari rumah ini tantangan buat semuanya juga ya, Dar ya. Iya, Nggak apalagi cuman kalau orang tuanya udah kerja offline. Jadi iya. udah masuk kantor kan, ada yang beberapa udah masuk kantor. Nah, itu mungkin suatu kesulitan juga karena anaknya harus tetap di rumah. Anaknya sekolah Iya. di rumah, tapi orang Mm-mm. tuanya kerja, terus siapa yang jagain? Kan kadang-kadang gitu ya. Iya. Ya, ya, makanya mungkin nanti bisa kayak kalau misalnya kita mau istilahnya ngasih anak perawat atau mungkin dititipin ke orang tua kita, ke nenek kakeknya. Anak dititipin ke nenek kakek atau anak dititipin ke babysitter. Itu kita juga harus punya komunikasi yang bagus sama babysitter dan nenek kakeknya. Jadi Mhm. nggak bisa kita langsung lihat hasil sama anaknya, tapi kita juga harus ngobrol sama kakak neneknya. Tadi gimana dia ngapain aja, sulit nggak dikasih tahu untuk belajar. Terus ketika udah di Mhm. rumah ditanyain, saya anaknya tadi kamu belajar apa? Boleh lihat HP-nya nggak? Tadi buka apa aja di HP? Gitu. Jadi kayak, oh selama ini kamu ngapain? Nggak apa-apa, misalnya terbuka aja sama anak. Dan kalau bisa sih, kurangin lah yang namanya kayak, apa ya, kamu nih nggak boleh gini, gini, gini. Istilahnya bukan melarang, tapi lebih ke menyalahkan, tau nggak? Kadang Mmm. kadang kan ada ya, kamu tuh nggak boleh, gini ini kan harusnya jam belajar. Kamu harusnya belajar, kamu nggak boleh mainan HP. Mungkin lebih dikonfirmasi aja ke anak, kenapa sih kok mainan HP? Iya. Ya kan, kan pasti dia punya alasan melakukan sesuatu. Kamu kok bosan sekolah, enaknya kita gimana? Enaknya Mmm. gimana, kamu mau di tempat kakek nenek atau kamu mau ikut mama ke kantor mungkin kalau boleh, ya kan? Jadi Iya. sebisa mungkin komunikasi tetap oke ke semuanya, ya ke anaknya, ya ke yang jaga, semualah pokoknya. Wah, gila gila gila, keren. Iya ya, Iyalah, itu repot tapi. heeh, kayak harus Ya melatih kan? semuanya ya kalau kayak gitu ya, Ya, nggak cuman emang satu 2 pihak ya. semuanya. Kita nggak bisa cuma kayak anaknya doang, kitanya Mhm. doang. Itu sulit karena kita udah berusaha mengkondisikan, ternyata ada pihak lain yang ngasih peran. Kayak istilahnya, kita udah bener-bener, oh jagalah anaknya jangan sampai gini gini gini, jangan sampai main HP terlalu banyak. Ternyata kita harus kerja. Ya udahlah, Iya. terpaksa titip ke babysitter. Ternyata dari babysitternya diizinin main HP sepuasnya. Kan percuma semua yang udah kita jaga-jaga dari kemarin nih. Langsung ambiar kan. Iya. Makanya kita juga harus punya komunikasi yang baik sama babysitternya supaya si anak ini perkembangannya juga kejaga gitu. Mhm. Bener banget. Lu selain itu juga mengurangi cekcok tadi ya. Maksudnya ketika kita Mm-mm. belajar buat ngomong sama anak, buat ngomong mungkin sama pasangan yang ada yang satu kerja yang satu enggak, Ya. atau Mm-mm. sama orang tua, itu akan lebih membantu gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang ada yang orang tuh sampai viral nih, ngirim surat ke gurunya, "Bu, saya udah bendera putih, udah nggak mau jadi guru di rumah, nggak mau main sekolah-sekolah sama anak saya." Viral banget ya, sampai di-tag ke Pak Menteri gitu, Iya, ke iya, Mas tahu Menteri. tahu. Dengan berat Iya, hati ngakak saya emang. tidak mau lagi main sekolah-sekolahan sama anak saya di rumah gitu. Sebenarnya peran ganda ini tuh harusnya terwujud apa enggak sih? Dari maksudnya orang tua itu kan harusnya jadi madrasah pertama gitu buat Mm-mm. anak-anaknya. Tapi ternyata ada yang sampai segitunya menyikapi school from home ini dengan stressful, kalau di kantor burnout Iya, gitu ya. Udah iya, burnout iya, banget. burnout. Ya, sebenarnya gini sih, eh, kewajiban kita sebagai pendamping atau orang tua tentang school from home ini mulai kerasa banget ketika sekolahnya seharian. Iya. Sebenarnya tugas ini itu harus dilakuin sama setiap orang tua, entah sekolah di rumah atau sekolah di sekolah. Karena kan kalau Hmm. misalnya anak-anak kita pulang, kita juga harus tahu bahwa, oh iya kamu sudah pulang, saatnya kamu belajar sama aku. Istilahnya kayak Hmm. kita ini sebagai gurunya di rumah. Nah, bedanya yang sekarang itu benar-benar guru di rumah seharian 24 jam per 7. Istilahnya kayak setiap hari, Iya. benar-benar setiap hari itu harus kontrol anak kan.
Sedangkan kita juga mungkin punya kesibukan sendiri, makanya itu tadi jadi stressful. Wajar sih kalau orang yang tertekan, orang yang stres, kemudian munculnya emosi-emosi negatif, marah-marah, terus blaming ya, entah blaming diri sendiri, entah blaming orang lain, entah blaming anaknya langsung. Wajar sebenarnya. Sampai bahkan tadi ada yang ngangkat bendera putih, saya kayak udah nyerah lah, udah nggak bisa lagi nih, ini nggak bisa gitu loh, ini nggak bisa dilanjutin gitu kan. Padahal sebenarnya kenapa nggak bisa dilanjutin? Karena mungkin kurang komunikasi. Kita memandang anak itu cuma dari sudut pandang kita. Ya kan? Nggak ada sudut pandang lain. Sedangkan seharusnya alangkah lebih baik ketika kita dampingin anak itu ikut sudut pandang anak juga. Jadi kalau kita maunya sesuai sama apa yang kita ekspektasikan, ya sesuai sama apa yang kita ekspektasikan, kan nggak semua orang itu, maksudnya nggak semua orang tua itu punya background pendidikan anak. Iya. Paham kan? Nah, jadi ya kan nggak semua punya background pendidikan anak. Jadi mungkin nanganin anaknya itu ya semau kita. Kita tuh ngerasa bahwa dulu kita nggak pernah anak-anak. Iya. Kayak kita ngajarin anak itu sesuai pandangan kita, sedangkan kita ini udah dewasa, kognitifnya udah mateng. Lah anak-anak itu mereka masih berkembang, masih banyak banget yang berkembang. Mereka masih kepikiran sosial, mereka masih kepikiran hal-hal yang membuat mereka senang. Mereka belum bisa filter pikiran dan keinginan mereka. Nah, adanya kita itu adalah untuk memfilter. Gimana caranya ngefilter pikiran-pikiran anak-anak yang maunya main, maunya tidur terus mungkin, atau ada yang mau tidur terus juga anak-anak tuh. Iya. Terus gimana sih caranya kita biar bisa ngefilter itu semua? Ya kita harus bisa lihat cara pandang anak sendiri. Kita bisa tanya enaknya gimana, maunya gimana, selama ini tuh kamu emang ngerasa apa? Atau mungkin sebagai orang tua kan kadang kita punya feeling ya, oh dia tuh jadi kayak gini tuh karena mungkin akunya juga terlalu menekan, ya kan, dalam menekan kamu harus ini itu. Tapi lucu sih kalau misalnya orang tua tuh udah sampai nyerah gitu ya. kayak ngebayanginnya tuh sulit banget kan ya, tapi emang sulit sih, ngerti sih. Aku sebenarnya juga pernah kemarin beberapa waktu jadi pendamping anak school from home gitu. Tantangan terbesar yang dirasain tuh sebenarnya ketika anak udah nggak ada mood untuk belajar, ya kan? Anak udah nggak ada mood. Ketika anak udah nggak ada mood tuh mau dihibur kayak gimana juga dia bakalan sulit gitu loh. Nah, jadi ketika misalnya bangun pagi, anak udah punya mood untuk belajar, maksudnya anak udah sadar bahwa sekarang kita harus belajar, ya udah diikutin dulu aja dia maunya belajarnya kayak gimana. Nah, nanti ketika dia istilahnya udah mulai bosan, udah mulai males, ya udah kasih aja waktu untuk istirahat lah. Nanti diingetin lagi, ayo jangan lupa belajar. Atau jangan diingetin aja. Kadang ada nih orang tua yang cuma ngingetin aja maunya anaknya nurut. Ya kan? Anak-anak tuh kadang masih meniru modeling. Kita bisa ajak anak kita untuk yuk kita belajar sama-sama. Mama juga mau belajar nih. Atau papa juga mau belajar nih. Kita belajar bareng deh. Mama belajar pakai laptop, kamu belajar pakai buku. Nanti kalau kamu bingung, kamu tanya mama ya. Nanti kalau mama bingung, mama tanya kamu deh. Kan bisa membangun komunikasi yang saling. Jadi anak nggak ngerasa ditekan, nggak ngerasa digurui aja. Ya kan? Karena nanti bahayanya ada nih. Dia ngerasa orang tuanya itu kayak guru di rumah. Dan akhirnya dia malah jauh karena dia ngerasa kalau sama orang tua aku tuh cuma diminta ini itu suruh belajar terus, mendingan nggak usah lah ke orang tua. Nah itu kan bisa terjadi hal-hal yang kayak gitu juga. Untuk mencegahnya mungkin kita bisa bikin anak itu teman sendiri biar sama-sama enak gitu. Jadi mereka ngerti kita harus kerja, kita pun juga ngerti mereka belajar, ya mereka juga manusia, mereka anak-anak, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi dulu karena ini chaos lah ya istilahnya. Masa-masa chaos gitu. Wah, amazing. Amazing ngantuk ya. Kayak kuliah gitu. Enggak lah, ini pasti berguna banget sih buat bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana yang dari kemarin ngerasa, aduh capek banget dampingin anak-anak di rumah. Belum guru-guru kadang-kadang ya nggak menyalahkan juga sih, karena
guru-guru kan bingung juga gimana caranya ya biar anak-anak ini tertarik buat belajar meskipun di rumah ya. Salah satunya meskipun harus memakai gadget, harus screen time ya gimana caranya nih gitu kan. Kadang-kadang guru juga ikut bingung juga. Kita pengennya kayak ngeringenin beban orang tua sama anak tapi pusing juga. Nah mungkin yang sudah disampaikan Mbak Dara hari ini itu bisa jadi inspirasi orang tua dan guru-guru juga ya dimanapun berada, karena kayaknya bener nggak sih harusnya seorang guru tuh nggak terus-terusan ngasih materi yang screen time atau book time banget gitu ya di masa-masa sekarang. Komunikasi guru sama orang tua itu juga penting. Seandainya nanti ada orang tua yang pasif, mungkin nggak apa-apa sebagai guru kita tanyain gimana perkembangannya. Mungkin ya capek juga ya sebagai guru nanyain satu-satu. Tapi kan kadang ada ya yang pasif gitu, kayak ini orang tuanya kok nggak ada kabar. Ya. Kabarnya malam aja gitu kan. Ya mungkin ditanyain gimana perkembangannya itu nggak masalah, karena kita sebagai guru juga harus punya komunikasi yang baik sama orang tuanya, apalagi masa pandemi ini. Ini sebenarnya bermasalahnya kan karena masa pandemi, susah komunikasi kan. Nah, gimana caranya kita membuat komunikasi itu tuh jadi suatu kebiasaan. Ngabarin ke gurunya, ngabarin ke pendampingnya, ya jenis-jenis itu. Dan kita tuh dalam mendampingi anak harus tahu tujuan. Semisal nih, sekolah udah ngasih tujuan belajarnya anak bisa A, B, C, D, E. Nah, gimana caranya? Kan bebas ya, mau dengan cara A, mau dengan cara E, mau dengan cara Z, terserah aja, yang penting tujuannya itu tercapai. Ya kan, jadi nggak benar-benar melulu anak harus belajar di depan mata, selama akhirnya tujuannya tercapai itu nggak masalah. Itu sih kalau menurutku. Iya. Plus lagi nih mungkin buat guru-guru tuh jangan terlalu banyak tugas-tugas yang diktat banget kali ya. Bisa mungkin diganti dengan aktivitas rumah yang tadi membangun orang tua sama siswa juga, jadi saling respect gitu ya. Antara guru dan orang tua. Ya, jadi ya itu tadi. Istilahnya kayak berarti ada berapa komunikasi lah ya, orang tua, anak, mungkin ada pendampingnya, ada gurunya, ya semuanya harus berkomunikasi dengan baik. Jangan sampai berhenti di satu orang, di satu titik. Karena kalau misalnya kayak gitu ya hasilnya, dampaknya mungkin anak-anaknya jadi tertekan, orang tuanya juga jadi marah. Jadi apa ya, isinya bawaannya semua tuh kayak nggak tenang, emosi-emosinya negatif. Dan numpuk jadi stres. Stresnya tuh nggak cuma kita sebagai orang tua, anak juga. Gurunya pun kalau lihat permasalahan anak dan orang tua gini ikutan stres. Iya, bener. Bener. Iya. Ikutan stres. Gurunya punya tuntutan juga kan, harus bisa ngajarin anak untuk ini. Sedangkan orang tuanya mungkin kesulitan ngajarinnya itu. Perantara menuju anak yang harus dikuatkan. Iya. Sinergitas tanpa batas, waduh. Apa tuh? Oke. Seru banget hari ini, ya ampun, nggak nyangka kita reunited online baru ini ya. Sedih banget nggak sih? Mungkin tuh kalau offline sulit ketemu. Iya. Online apalagi. Iya, tapi kalau nggak kayak gini kita mungkin nggak ada pembahasan yang ya mungkin bisalah jadi insight teman-teman semua di luar sana yang mungkin punya adik atau guru-guru atau bapak ibu di sana yang mulai hampir angkat bendera putih, jadi semangat lagi. Iya, jangan diangkat ya bendera putihnya dan menyerah pokoknya. Iya, karena sudah disampaikan tadi ya sama Mbak Dara nih, sekalian kesimpulannya bahwa memang semua itu intinya itu ada di komunikasi. Jadi orang tua ngobrol sama guru itu harus, guru ngobrol sama anak juga harus, anak apalagi ngobrol sama orang tua juga harus. Jadi semua ini sebenarnya memang hal yang harus bikin kita nih beradaptasi lagi gitu dengan keterbiasaan komunikasi itu. Keren banget, makasih Dara udah ngeluangin waktunya. Gila ya, sempet-sempetnya habis dari pasar mau masak, masih sharing, ya ampun. Ini jam berapa sih? Belum siang kok. Oh iya. Senang banget. Semoga nanti di lain waktu ketika
darah bisa dan topik bahasannya seru juga kayak gini, kita bisa reunited lagi kayak gini ya. Iya, makasih juga loh ya Pris udah ngajak aku untuk ngobrol ya kan. Berhubung aku udah lama nggak ngobrol ya, main untuk Oh merefresh iya otak nih, lagi tuh kemarin. terus ada pesan nggak buat temen-temen yang ikut kelas pembelajar, yang nonton kelas pembelajar kali ini? Kalau pesan dari aku sih, yang pertama ya cuma jaga komunikasi sama siapapun, karena permasalahan itu biasanya muncul dari komunikasi. Kemudian yang kedua, ketika kita ngerasa emosi apapun, itu pahamilah bahwa manusia lain itu juga merasakan emosi yang sama. Jadi mereka juga punya, istilahnya mereka juga bisa emosi, nggak cuma kita aja. Jadi ketika kita emosi, sebisa mungkin kuranginlah ngelampiasin, apalagi sama anak. Karena dampaknya akan sangat panjang. Sampai lansia pun mungkin itu akan berdampak gitu. Jadi lebih berhati-hati lagi lah. Oke? Yeay. Oh gila, closing statement yang luar biasa. Padahal itu Oke. tadi, ya udahlah. Apa? Gak apa-apa. Semoga besok aku bisa ngerawat anak sendiri beneran deh. Iya, Amin. pasti. Kita semua di kelas pembelajar adalah pembelajar. Waduh. Quotes-nya kelas pembelajar pasti. Iya, betul. Oke, Bagus, thank you banget, lanjutkan. Dara. Semoga Ya, sukses sama-sama. selalu. Cita-cita yang Amin. diharapkan bisa tercapai, karirnya bagus Ya, terus, dan amin, amin. eh, semoga selalu sehat ya di kala-kala seperti ini, mana tetap harus keluar rumah kan, tetap precaution. Dan ya, buat teman-teman kelas pembelajar, semoga hari ini bermanfaat diskusi kita dengan salah satu teman pembelajar kita yang luar biasa hari ini. Semoga kita semakin bisa lebih positif lagi dan lebih bisa mengekspresikan emosi positif kita supaya di sekitar kita juga jadi positif. Terima kasih. Yeay, makasih ya.